Ya, pemirsa, judul kita Siapa Bisa Kalahkan Ical. Mudah-mudahan tidak terlalu tendensius, tapi sebagai bagian dari edukasi politik bangsa kita. Pak Zainuddin, apa yang membuat saya harus memilih Anda dibandingkan ARB? Misalnya kalau saya ketua DPD. Ya, yang pertama saya nih ya. Konsepnya apa nih Pak yang Anda tawarkan? Yang pasti Mas Doni harus pilih saya karena saya merupakan tadinya adalah bagian dari Mas Doni. Sehingga komunikasi lebih mudah dengan saya ketimbang yang lain. Satu. Yang kedua adalah yang kami pikirkan adalah desentralisasi kebijakan. Kalau sekarang ini penentuan posisi-posisi baik itu tingkat kabupaten, provinsi semua masih tersentral di DPP, di pusat. Artinya di tangan ketua umum? DPP lah, DPP. Nah, kalau depannya itu akan kami lepas. Mana yang menjadi kewenangan besar sekali, Pak. Ada kontrol. Dulu zaman Pak JK bisa itu dilakukan. Misalnya penentuan seorang bupati. Tidak sepenuhnya ada di pusat. Berapa persen kabupaten, berapa persen provinsi, berapa porsinya persen. yang dibagi ya. Betul. Ya, ini waktu zaman Pak JK ternyata bisa berjalan. Bisa. Ini kan nama JK kan mulai mengudara lagi nih. Ya. Sekarang kembali. Nanti coba tanya-tanya soal JK. Ya. Kemudian begitu periode yang sekarang semua ditarik ke pusat, termasuk penentuan siapa yang menjadi pimpinan DPRD. Nah, itu ke depan yang kami rencanakan akan didesentralisasi. Pasti ini akan. Kalau Anda tawarkan itu, Pak, apakah ketua DPD yang punya suara itu bisa mendukung Anda? Insya Allah bisa. Mereka dapat walaupun bukan saya. Tetapi 6 yang lainnya mendapatkan dukungan. Mereka mendapatkan apa? Pasti mendapatkan kewenangan yang selama ini mereka tidak punya sepenuhnya. Ya, tapi Pak, Anda kan tahu juga bahwa Pak ARB itu didukung oleh teman-teman di Koalisi Merah Putih kan? Artinya dari sisi dukungan politik, logistik, tentu kan juga sangat banyak disuplai. Ya, saya ingin menggambarkan Golkar ini agak unik, Mas Doni, Mbak Wiwi. Dari perjalanan setelah reformasi, apa yang dilihat itu belum tentu itu yang akan terjadi. Contoh tahun 2004, Pak Akbar itu punya prestasi yang luar biasa. 128 kursi yang diciptakan oleh beliau, kemudian partai pemenang pertama, kemudian pada saat laporan pertanggungjawaban, itu standing applause. Betul. 7 menit Pak Akbar itu penyelamat Golkar di era krisis. Iya. Begitu pada saat-saat terakhir beliau memasukkan investasi yang terakhir adalah apa? Memberikan hak suara kepada kabupaten kota. Luar biasa. Pengamat siapapun mengatakan pasti Akbar Tanjung akan terpilih. Tapi ternyata begitu 3 hari menjelang Munas ada keinginan lain, Pak Yusuf Kalla harus dimasukkan ke situ dan itu berubah. Dari tahun 99 bagaimana kuatnya Pak Edi Sudrajat, bagaimana kuatnya Bang Akbar, bagaimana ketika di Rio Surya Paloh. Nah, bukan tidak mungkin itu juga yang menjadi pelajaran buat teman-teman di DPD 2. Akan ada suasana baru. Ini masih agak kabur jawabannya. Maksudnya gimana tadi? Bukan tidak mungkin. Artinya kalau 2004 terulang di 2014 JK. 99, 2004, kemudian 2009 bisa juga terulang di 2014. Itu dia. Kata kuncinya, Bu Wiwi. Ini menarik. JK lagi gitu ya. Jadi tahun 2004 Pak JK sudah melakukan terobosan yang luar biasa, bisa mengalahkan Bang Akbar sekaliber itu gitu ya. Gus Dur aja mengatakan ini politisi yang luar biasa Bang Akbar itu. Sing ada lawan gitu. Betul. Tapi lagi-lagi ini memang kekhasan, karakteristik dari kader-kader Golkar atau fungsionaris Golkar yang orientasinya memang kekuasaan. Itu masih hangat. Kita ingin menguji bahwa setelah 2004, sekarang 2014, 10 tahun kemudian, kalau orientasinya ada instruksi, nah ini kan Pak JK belum punya kekuatan politik yang pendukungnya langsung. Ini masih kayak seperti ini, wakil presiden, tapi nggak jelas ini partai pendukung utamanya siapa. Golkarnya ada di KMP. Tapi kan ada yang bilang Prof JK sekarang beda dengan JK 10 tahun lalu. Dia sekarang sudah tidak terlalu berorientasi keputusan politik gitu. Benar atau enggak kita juga belum tahu gitu. Kira-kira seperti apa? Pak JK bagaimanapun seorang politisi, ya, jadi murni politisi, tidak mungkin. Kalau dia bukan politisi murni, tidak mungkin dia mencalonkan lagi. Itulah buktinya. Jadi saya masih kurius bahwa Pak JK ini bisa jadi bermain mata dan memberikan spot ya dukungan penuh pada 7 Kalau orang Pak JK ini. bermain mata, Prof, dukungan PDIP apakah
Oh, kemungkinan seperti itu ya. Bu Mega kan mendukung JK gitu. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman ya. Ingin melegalkan. Jadi Pak JK sekarang ingin mengatakan bahwa Golkar bisa saya tarik kembali melalui 7 orang ini. Dan kalau itu diinstruksikan, ini mulai vis-a-vis. Jadi menurut saya, apakah Pak ARB berhadapan dengan 7, tapi sebetulnya Pak JK di situ, gitu ya. Siapa yang akan menang? Iya, ini Pak Zainuddin lempar bola panas pagi-pagi ya. Kita tunggu saja Pak Zainuddin. Apapun yang terjadi, sukses juga buat Anda ya, karena ini merupakan bagian dari pelajaran demokrasi kita, dan sukses buat pemilihan calon ketua umumnya Golkar. Prof, kita menghitung hari. Kita akan analisa lagi pasca ketum baru terpilih. Terima kasih dan sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikian diskusi kita kali ini.